Oke, silakan anak dimulai presentasinya. 15 menit pertama kalian yang presentasi. Kalau udah habis 15 menit nanti Bapak akan cut. Langsung aja jawab ya. Silakan. Perkenalan Perkenalan kita masih nggak banyak untuk ya. Ya, selamat sore Pak. Jadi kami dari kelompok ahli 3 akan mempresentasikan tentang materi kami yaitu produk dan difference to product identity. Jadi yang pertama, langkah pertama untuk menentukan untuk melakukan pemutihan itu kita menggambarkan koordinat kartesius, di mana titik yang berada di koordinat 0,0 ini kita namakan sebagai titik O. Kemudian kita menggambarkan setengah lingkaran dengan panjang dari itu satuan atau bisa kita gambarkan dengan skala 5 cm. Kemudian persamaan antara lingkaran dengan sumbu X pada koordinat 1 kita beri nama sebagai titik Q, dan perpotongan lingkaran dengan sumbu X pada koordinat 2 kita beri nama sebagai titik P. Kemudian kita memilih sembarang titik di kuadran 2 yang kita beri nama sebagai. Kemudian kita proyeksikan terhadap sumbu X dan kita beri nama sebagai titik A, aksen. Dan sudut yang dibentuk antara A, O, dan Q kita beri nama sebagai sudut alfa, sehingga misalnya mencari koordinat dari titik A yang kita misalkan sebagai X Y. Kemudian untuk mencari nilai dari X ini dapat kita tuliskan dengan cos 180 kurang alfa dengan A aksen kemudian pas alfa dengan aksen per 1, karena satu ini kita dapat dari panjang jari-jarinya yang tadi kita tentukan yaitu sepanjang satu satuan. Kemudian cos 180 kurang alfa ini dapat menurut identitas trigonometri sebenarnya min cos alfa, tetapi karena titik ini berada di kuadran 2 dan nilai ini merupakan nilai dari X, di mana di kuadran 2 itu yang bernilai negatif adalah X, sehingga kita dapat menuliskannya menjadi cos alfa sama dengan OA aksen per 1 atau cos alfa dengan OA aksen atau X cos alfa dengan X. Kemudian untuk mencari nilai dari Y dapat kita gunakan perbandingan trigonometri aturan sinus, di mana sin 180 kurang alfa akan sama dengan aksen per A. Kemudian sin 180 kurang alfa menurut identitas trigonometri dapat kita tuliskan menjadi sin alfa sama dengan A aksen per 1 sesuai panjang yang sudah ditentukan di awal. Kemudian sin alfa akan menjadi A aksen atau sin alfa akan menjadi, sehingga koordinat dari titik koordinat dari itu dapat kita tuliskan menjadi cos alfa sin alfa. Kemudian yang kedua kita menentukan sebarang titik di kuadran yang pertama dan kita beri nama titik tersebut sebagai titik C. Titik ini kita proyeksikan terhadap sumbu X dan kita beri nama sebagai titik C aksen. Sudut yang terbentuk antara titik C, O, dan C aksen ini kita beri nama sebagai sudut beta. Nah, untuk mencari koordinat dari C yang kita bentuk menjadi X, Y ini dapat kita misalkan dapat kita cari menggunakan perbandingan trigonometri kosinus, di mana kosinus beta akan sama dengan cos C aksen per aksen. Cos beta akan sama dengan cos C aksen per 1 sesuai dengan jari-jari lingkaran, dan cos beta sama dengan cos C aksen atau X akan sama dengan cos beta. X akan sama dengan cos beta. Kemudian untuk menentukan nilainya dapat kita menggunakan perbandingan ukuran sinus, di mana sin beta akan sama dengan sin aksen per OJ
Beta dengan distribusi satu variabel tulisan juga menjadi B sama dengan C sin beta dan sama dengan sehingga apabila dari titik C dapat dituliskan menjadi cos 6 tambah sin Kemudian kita hubungkan titik A dengan titik C, bukan, dengan titik tengah yaitu E. Kemudian kita proyeksikan titik E terhadap sumber X, di mana menjadi titik tengah titik E aksen. Dari sini panjang OA sama dengan OC. Dikarenakan OA dan OC merupakan jaring lingkaran, maka panjang OC sama dengan 1. Kemudian kita bisa hubungkan titik O dengan titik E. Terus dari sini dapat kita kemudian dari Jadi dari sini kita dapatkan segitiga AOE dengan segitiga COE merupakan kongruen, dan besar sudut AEO dan CEO di mana sudut itu merupakan sudut lurus, maka besar sudutnya itu 90 derajat, dan sudut AEO dan sudut CEO sama besar yaitu 90 derajat. Lalu kita berikan sudut AOE dengan nama TK dan sudut C aksen OE dengan sudut gamma. Kemudian sudut TK merupakan didapat dari hasil pengurangan sudut O aksen dikurang sudut AOA aksen. Ini merupakan sudut beta, sehingga beta sama dengan alfa dikurang beta 2. Kemudian gamma merupakan pengurangan dari sudut merupakan pengurangan dari sudut AOC aksen dikurang dengan sudut AOE. Jadi gamma sama dengan di mana sudut AOC yaitu theta dikurang sudut AOC aksen yaitu dikurang AO. Kemudian tadi sudut theta kita dapat bahwa itu sama alfa dikurang beta per 2, sehingga alfa dikurang alfa yang beta per 2. Sehingga kita peroleh ini jadi alfa tambah beta per 2.
Selanjutnya, kita akan kita akan mencari panjang nilai dari koordinat titik E yaitu T, S dan panjang dari T dan panjang dari S itu. Nah, jadi panjang dari kita pertama kita bisa lihat bahwa S ini panjang dari S merupakan EE aksen. EE aksen di mana dapat kita lihat bahwa EE aksen ini bisa kita cari menggunakan uh, perbandingan sinus di mana EE aksen di mana sin gamma sama dengan EE aksen per EO. Nah, kita dapat mencari panjang dari EO ini. Kita bisa melihatnya dari segitiga AEO, di mana sudut dari AOE itu theta. Sehingga untuk mencari EO itu dapat kita gunakan cos theta sama dengan EO per AO. Nah, AO ini kan panjangnya 1 tadi, jadi cos theta sama dengan EO. Nah, lalu kita masukkan ke sin gamma sama dengan EE aksen per EO menjadi sin gamma sama dengan E aksen per cos theta. Maka EE aksen sama dengan sin gamma kali cos theta. Yang mana bila kita jabarkan menjadi sin alfa tambah beta per 2 cos alfa kurang beta per 2. Nah, untuk mencari koordinat dari titik S ini, kita dapat menggunakan teori titik tengah di mana karena titik E merupakan titik tengah dari AC, maka dapat kita tuliskan bahwa E sama dengan X1 ditambah X2 per 2, Y1 ditambah Y1 ditambah Y2 per 2. Nah, S merupakan koordinat titik E pada sumbu Y, sehingga Y1 tadi adalah koordinat titik A pada sumbu Y, di mana koordinatnya tersebut merupakan sin alfa, dan Y2-nya itu merupakan koordinat titik C pada sumbu Y, di mana Y2-nya itu adalah sin beta. Sehingga kita dapatkan bahwa koordinat titik S merupakan sin alfa tambah sin beta per 2 dan panjangnya merupakan sin alfa tambah beta per 2 cos alfa kurang beta per 2. Lalu untuk mencari T merupakan T merupakan koordinat titik E di sumbu X. Jadi panjang T itu merupakan OE aksen. Di mana kalau dapat kita cari menggunakan perbandingan cos, di mana cos gamma sama dengan OE aksen per E aksen. OE aksen E. OE aksen per OE. OE aksen per OE. Kita telah mengetahui bahwa panjang OE atau EO tadi adalah cos alfa. Sehingga bila cos theta. Sehingga bila kita substitusikan ke dalam persamaan ini menjadi cos gamma sama dengan OE aksen per cos theta. OE aksen sama dengan cos gamma kali cos theta, atau bisa kita tulis cos alfa tambah beta per 2 kali cos alfa kurang beta per 2. Lalu untuk mencari koordinat titik T, dapat kita gunakan juga dari titik tengah tadi, X1 tambah X2 per 2, di mana X1-nya merupakan koordinat titik A pada sumbu X, yaitu cos alfa, dan koordinat X2 merupakan koordinat titik C pada sumbu X, yaitu cos beta. Sehingga kita mendapatkan koordinat dari titik T merupakan cos alfa tambah cos beta per 2. Sekarang saya akan menjelaskan langkah-langkah pembuktian Gefrel Tutusan. Jadi, pertama-tama kita akan menggambarkan segitiga ACG. Titik G berada di tengah-tengah A dan A aksen, dan G
Dan koordinat titik Y pada sumbu Y sama dengan koordinat titik Y pada titik C pada sumbu Y. Sehingga dapat kita gambarkan seperti dan AG akan kita misalkan sebagai V. Nah, dapat kita lihat bahwa OA aksen sama dengan sin 180 derajat dikurang apa. Dan sin 180 derajat dikurang apa sama dengan AA aksen per OA. OA sama dengan OA merupakan jari-jari dari lingkaran yang merupakan satu satuan, sehingga dapat kita tuliskan sebagai sin 180 derajat kurang apa sama dengan aksen atau AA aksen, atau AA aksen sama dengan sin 180 derajat kurang apa. Nah, sesuai dengan peraturan trigonometri di setiap kuadrat, maka akan kita peroleh bahwa A aksen sama dengan sin apa. Lalu kita berpindah kepada segitiga COC aksen. Seperti yang kita tahu bahwa COC aksen sama dengan sin beta. Sin beta sama dengan CC aksen per OC. Nah, OC merupakan jari-jari dari sebuah lingkaran yang merupakan satu satuan, sehingga dapat kita peroleh bahwa sin beta sama dengan CC aksen 1 atau sin beta sama dengan CC aksen. Baik, terima kasih buat kelompok kalian. Ya. Baik, di sini Bapak sudah mencoret-coret format ya, lebih ke formatting gimana cara menulis. Bapak sudah sangat senang dengan upaya kalian menulis penjelasan, ya. Artinya tidak singkat lagi sehingga ada niat untuk membacanya. Ya, tetapi yang perlu diperbaiki adalah kalian harus memaksimalkan penggunaan ekspresi simbolik, misalnya segmen, panjang garis. Kalian harus bedakan antara panjang garis dengan panjang ruas garis. Garis nggak punya panjang, yang punya panjang adalah ruas garis. Nah, sebagai contoh di sini Bapak kalian buat misalnya panjang garis OC, sebenarnya nggak perlu ada garisnya, itu nggak perlu ada, cukup di OC-nya itu kamu gambar seperti bar. Nah, berbeda dengan ketika kamu menulis garis. Sebaiknya garis itu nggak usah dituliskan garis. Simbol yang seperti ini ya sudah dibaca garis. Jadi artinya ekspresi simbolik seperti itu. Itu juga akan melatih kalian untuk memahami karakter membedakan objek-objek geometri sendiri. Misalnya kalian buat sudut, jangan tuliskan kata sudut, tapi simbol dari sudut. Hal seperti itu aja ya. Pertanyaan kedua, hal kedua adalah apakah ini dibuat sendiri gambarnya? Siapa yang membuat gambarnya? Oke. Nah, pada tahapan menggambar mungkin perlu diperkaya, misalnya di halaman 8 Bapak sudah tandai di sini, itu sudah terlampau padat dengan teks, sebaiknya diselingin dengan gambar, misalnya dipotong bagian mana untuk diselipin gambar. Tapi jangan jadi tiap pernyataan harus ada gambarnya, enggak. Ya, yang sudah sangat panjang mungkin boleh ditambahkan sedikit gambar. Lalu hanya teks juga ya. Mohon untuk membuat header dan footer pada setiap gambar supaya ini jelas siapa yang membuat LKPD ini gitu ya. Jadi setiap halaman itu seperti yang seharusnya ada header dan footer. Headernya itu boleh diadaptasi dari pekerjaan teman-teman kalian yang sudah membuat header dan footer, diadaptasi saja. Nggak harus ada kesamaan, harus seperti itu ya. Oke. Nah, kemudian hal yang mau kita pertegas adalah mungkin kalian bisa di halaman 5 kalian mencoba mengelaborasi komponen-komponen. T itu sebagai apa? Istilahnya apa untuk T dan apa istilah yang digunakan untuk S? Ada yang tahu mungkin?
dalam koordinat itu dia punya istilah sendiri untuk komponen S dan komponen T pada sistem koordinat. S itu disebut apa? Apsis dan koordinat. Jadi kalian gunakan istilah itu supaya tahu bahwa dia itu bukan panjang tetapi suatu sebuah bilangan gitu ya. Paham nggak kira-kira? Itu sangat berbeda nanti ya. Kemudian masukannya di situ karena tadi semuanya sudah terbagi presentasinya ada di manage kayaknya ya untuk terbagi baik. Pertanyaannya hanya satu berarti dari Bapak. Mudah-mudahan bisa dijawab. Apa yang terjadi jika kita memilih A di kuadran pertama bukan di kuadran kedua? Apakah sudah terpikirkan sampai ke situ? Coba digambar ulang, gak usah pakai komponen yang sangat detail. Apa yang terjadi kalau dia bukan di kuadran kedua? Mungkin bandingkan aja, jangan dihapus gambar yang pertama. Teksnya aja, teksnya ada di sini. Bisa dijelaskan nggak? A-nya kita pilih di kuadran kedua, C-nya di kuadran pertama, tapi C-nya di antara A dan Q juga gitu. Jadi dua-duanya di kuadran pertama. Iya gitu. Gimana gambarnya? Coba. Penyimbolannya harus tetap sama ya. Kalau gagal berarti metode penyimbolan tadi salah itu. Ayo, E-nya di mana? Di mana E? Yo. Hati-hati. Di tengah ada. Oke. Di mana? Ayo. E-nya di tengah itu. Oke. Proyeksinya di mana, Bas? Kemana? Ayo. Oke. Proyeksinya aksen di mana? Aksen. Oke. C aksen mana? C aksen. Itu O tetap. Ya, ya. Oke. Nah, yang E, yang P itu gimana? Konteks yang P di mana posisinya? Mana? Ke situ kah? Kemana? Yo. P-nya kemana? Di situ kah? P-nya harusnya di mana? Pada apa tadi? Yo, hati-hati. Di sejajaran kecil. Oke. Oke ya, jangan sampai salah. Itu penting sekali. Jadi kalau kalian bisa membuat itu berarti kalian sudah paham. Gitu. Jadi begitu ya. Nah, satu hal lagi yang terakhir bagi kalian itu gak usah dibuat 180 derajat itu malah jadi miskonsep. Hapus bagian cos 180 derajat, gak usah kalian jelaskan, hapuskan juga di sini. Langsung aja memang cos alpha adalah OA aksen per OA itu aja definisinya, itu definisi by definition. Jadi kalau nanya kalau ada Friedman and reason, sin ini adalah ini, ya udah, ya itu definisi by definition. Jadi nggak usah dibilang di kuadran, karena gimana kalau gini, kan berarti nggak berguna yang tadi tuh. Jadi itu penting. Jadi kalian juga harus menguji teman kalian nanti dengan pertanyaan yang sama. Coba kalian minta apakah teman-teman kalian mampu menggambar ini. Kalau mereka sudah mampu menggambar ini, berarti mereka sudah paham apa yang kalian jelaskan. Itu aja mungkin dari Bapak, karena nanti ada yang mau apa?
tiket ya. Jadi kita sudahi saja di sini. Oke. Bila ada hal yang mau ditanyakan lagi nanti boleh ditanyakan. Silakan ditutup dulu. Mungkin sekian penjelasan dari Pak. Terima kasih. Terima kasih.